doa dimulai. Ya Bapa Tuhan kami memuliakan namamu di kerajaan surga, di mana kami kembali memuliakan namamu. Dan berkati guru-guru kami yang sedang mengajar, dan berkati juga kami yang bisa menerima dan yang sedang belajar ini. Berkati guru-guru kami yang mengajar kami, dan beri kami kepintaran, dan beri juga kepintaran kepada guru kami yang telah mengajar kami. Inilah doa anak kamu yang singkat ini kami landaskan dalam anak-anak dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, hari ini kebetulan kita ada dua kelas di sini, kelas 6 dan kelas 5. Untuk memulai materi kita dulu kelas 6 nanti kita akan mempelajari tentang bencana alam. Ya, bencana alam. Itu bencana alam itu ada berbagai macam. Ya, ada gempa bumi dan ada tsunami, banjir dan sebagainya, ya kan? Nah, nanti kelas 5 juga hampir sama materi kita, yaitu tentang bencana alam juga, tapi bagaimana yang kalian kerjakan nanti adalah mengenai pengaruh gempa bumi dan tsunami terhadap lingkungan. Nah, sekarang dulu Bapak akan menjelaskan materi kelas 6, dan sementara itu kelas 5 supaya mempelajari bagaimana pengaruh gempa bumi dan tsunami terhadap lingkungan. Silakan buka bukunya. Dan kelas juga silakan ambil bukunya, buka bukunya. Sudah semua berarti ambil bukunya. Oke. Baik, di kelas 6 dulu ya. Kita tahu bahwa bencana alam itu ada beberapa jenis ya. Ya kan? Yang kalian tahu apa saja itu bencana alam? Banjir. Apa lagi? Banjir? Gempa bumi. Ada lagi? Kalian sudah pernah melihat bagaimana dampak kalau terjadi bencana alam? Sudah? Nah, apa efeknya itu kalau terjadi misalnya tsunami atau gempa bumi atau banjir? Apa efek? Apa efeknya? Apa yang terjadi kalau terjadi gempa? Seperti waktu terjadi gempa di Nias pada tahun 2025, ya kan? Ya, semua bangunan hancur. Terus apa lagi? Rumah. Ada yang meninggal, ya kan? Ya, ada yang meninggal. Jadi untuk itu yang anak-anak kami yang perlu dipelajari pada saat ini adalah bagaimana proses terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ya, ditulis ya. Bagaimana proses terjadinya gempa bumi dan tsunami. Nah, bagaimana proses terjadinya gempa bumi dan tsunami. Sudah? Itu nanti dibahas, kalian bahas dalam diskusi berkelompok. Nanti setelah selesai dan kita presentasikan nanti ke depan. Oke? Oke. Sudah? Ya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kedua, apa tanda-tanda akan terjadi gempa bumi dan tsunami?
apa tanda-tanda terjadinya gempa bumi dan tsunami? Sudah. Apa tanda-tanda terjadinya gempa bumi dan tsunami? Kepada semua anak-anak sudah belajar kita pada pagi hari ini dan kita sudah mempelajari mengenai pengaruh gempa bumi dan tsunami terhadap lingkungan. Jadi kalian sudah tahu apa itu pengaruh tsunami, kenapa itu bisa terjadi gempa bumi, ya kan? Begitu juga di kelas 6, ya. Apa saja yang diakibatkan kalau terjadinya tsunami, kalau terjadinya banjir, ya. Sekarang Bapak kasih tugas, nanti dikerjakan di lembar tugas, ya, supaya dikerjakan, ya. Nanti kerjanya di kelompok, per kelompok, ya, kelompok. Tutup dulu. Sudah. Oke, baik, untuk kelas 6 ini Bapak kasih tugas dan dikerjakan secara berkelompok, ya. Ini kelompok pertama nanti ini kelompok tiganya dikerjakan dan ini untuk bab ini dikerjakan dulu. Saya ke kelas 5 dulu. Kelas 5 juga ini dikerjakan kelompok. Ini juga dikerjakan. Oke, sekarang kelas 5 udah bisa kan, udah dijawab kan, udah bisa dikerjakan tadi tugasnya. Oke, sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang bisa? Si Elvina, oke. Ini ada pertanyaan Elvina. Coba jelaskan bagaimana prosesnya terjadi tsunami. Abrasi pantai, gelombang tsunami yang besar dapat mengikis garis pantai, merusak terumbu karang dan mengubah oksigen pesisir. Pencemaran air laut, tsunami dapat membawa sampah, bahan kimia dan limbah berbahaya ke laut, mencemari air laut dan merangsang kehidupan biota laut. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Oke, sekarang kita mencoba presentasikan hasil diskusi kalian. Kelas 6 dulu ke depan, ya. Siapa yang bisa mewakili? Bisa? Oke, silakan ke depan. Satu orang aja. Oke, kelas. Dari kelas 5 si Elvina. Oke, bisa. Ya, silakan. Di sini. Silakan dulu. Pindah kamera. Di belakang aja. Kamerakan mereka. Siap, sudah. Di belakang. Oke. Udah. Bagus, Elvina. Ya, oke, dari kelas 6 dulu silakan presentasikan hasil diskusinya. Apa yang menyebabkan terjadinya gempa bumi? Gempa bumi terjadi karena gerakan lempeng bumi yang saling bertabrakan, bergesekan, atau terpisah. Mengapa tsunami dapat terjadi setelah gempa bumi? Tsunami terjadi karena gempa bumi bawah laut yang menyebabkan pergeseran lempeng bumi di dasar laut sehingga memicu gelombang besar. Oke, dari kelas 5. Apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Sebutkan 3 contoh dampak negatif gempa bumi terhadap lingkungan. Oke, silakan dulu. Baik, demikian pelajaran kita pada hari ini dan semoga anak-anak kami bisa lebih giat lagi belajar lebih mengenai materi yang sudah kita pelajari, dan silakan belajar di rumah, dibaca bukunya apa saja jenis-jenis bencana alam yang terjadi di bumi kita ini. Dan sebelum kita mengakhiri materi ini, silakan berdoa dulu, dipimpin oleh Elvina. Silakan.